Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah teman-teman, di kawasan ibu kota Nusantara ini terdapat jalan utama ya, terdiri dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dan juga Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Di bawah kita ini adalah bundaran ya teman-teman. Rencananya di bawah ini akan dibangun bundaran, yaitu di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, yang berdekatan juga dengan Hotel Nusantara. Sebagai informasi teman-teman, jadi pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur yang berada di kawasan ibu kota Nusantara saat ini berlanjut ke tahap 2 ya teman-teman. PT Wika dipercaya melanjutkan proyek Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur tahap 2 untuk melaksanakan finishing yang mencakup pekerjaan pengaspalan jalan serta landscape yang dilengkapi dengan area khusus untuk para pejalan kaki dan pesepeda. Dan di sisi badan jalan dari Sumbu Kebangsaan sisi timur terdapat juga pembangunan Hotel Nusantara ya teman-teman. Jadi Hotel Nusantara ini merupakan hotel bintang 5 yang berada di kawasan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, sampai saat ini pembangunan Hotel Nusantara yang berada di ibu kota Nusantara ini terus dikebut agar dapat digunakan para peserta upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Dan saat ini progres pembangunan hotel sudah mencapai 82%. Nah teman-teman, sebagai informasi, menurut Dimas Sugeng selaku operasional dan project director PT Pulau Intan selaku pelaksana konstruksi dari pembangunan Hotel Nusantara ini mengatakan pembangunan telah mencapai 82%. Bisa digunakan Agustus, fix seluruh kamar. Total ada 191 kamar, ada ballroom juga. Secara keseluruhan, menurut Dimas Sugeng, proses pembangunan hanya tersisa sekitar 20%. Pihaknya optimis pembangunan Hotel Nusantara ini akan selesai tepat pada waktunya. Ia menambahkan, kita masih sekitar 20% lagi, masih ada waktu 3 bulan. Saya optimis selesai tepat waktu. Uji coba dilakukan awal Agustus, 17 Agustus mulai diinapi. Dan tak jauh dari lokasi pembangunan Hotel Nusantara terdapat pembangunan Rumah Sakit Hermina ya teman-teman. Jadi lokasi pembangunan Rumah Sakit Hermina ini berada di sisi Jalan Negara ya teman-teman, atau Jalan Nasional. Jika teman-teman pernah ke kawasan ibu kota Nusantara atau pernah mengunjungi kawasan titik nol, pasti melewati lokasi pembangunan Rumah Sakit Hermina ini. Dan infonya teman-teman, Hermina siap mengoperasikan rumah sakit yang berada di kawasan ibu kota Nusantara ini pada Agustus 2024 mendatang. Untuk tahap awal, Hermina menyiapkan 50 tempat tidur. Nah, jadi teman-teman, Hermina adalah rumah sakit swasta pertama ya yang berkomitmen siap membangun rumah sakit di ibu kota Nusantara. Dan rumah sakit ini teman-teman dibangun rencananya bertaraf internasional berbasis Eco Green, Smart Hospital, dan berkonsep Green Building yang memanfaatkan energi terbarukan. Lalu untuk layanan yang akan disediakan di rumah sakit Hermina ini diantaranya gawat darurat, trauma center dan ortopedi, ibu dan anak, tumbuh kembang anak, dan neurologi. Nah teman-teman, kita bergeser kembali. Saat ini kita menuju ke lokasi pembangunan Masjid Negara IKN. Untuk lokasi dari pembangunan Masjid Negara IKN ini berada di sisi selatan dari kawasan ibu kota Nusantara ya teman-teman. Dan saat ini juga sedang dibangun jalan akses menuju ke Masjid Negara. Dan tepat di bawah kita ini teman-teman sedang dilakukan pembangunan MUT. Jadi MUT ini merupakan multi utility tunnel. Jadi MUT merupakan terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah dan nantinya semua kabel listrik
pipa-pipa atau jaringan optik itu dikumpulkan ya teman-teman. Dengan begitu ibu kota Nusantara akan bebas kabel dan jaringan yang bergelantungan maupun ditanamkan di tanah yang tidak tertata dengan baik. Nah teman-teman, tepat di depan kita ini adalah lokasi pembangunan Masjid Negara IKN, dan di sekelilingnya terdapat banyak pohon sawit. Karena memang dahulunya lahan ini merupakan milik dari PT Agro Indomas yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Berbeda ya dengan kawasan pemerintahan ibu kota Nusantara yang di sekelilingnya dipenuhi oleh pohon-pohon eukaliptus. Karena di sana adalah dahulunya milik dari PT ICI Hutani Manunggal atau PT IHM. Sedangkan di lokasi ini dahulunya milik dari PT Agro Indomas. Dan nantinya teman-teman, Masjid Negara IKN ini rencananya akan dapat menampung sebanyak 61.000 jamaah. Dan di sekeliling masjid ini nantinya akan dikelilingi air yang berasal dari embung buatan. Selain itu teman-teman, masjid ini juga dilengkapi berbagai infrastruktur seperti landscape dan utilitas seperti jalan dan jembatan, juga pembangunan rumah ibadah lainnya. Jadi nanti di sekitar kawasan masjid ini terdapat rumah ibadah lainnya ya, seperti gereja, katedral, vihara, pura, kelenteng dan lainnya, sehingga menunjukkan citra persatuan dan keragaman. Adapun target pembangunan masjid ini selesai pada akhir tahun 2024 atau sekitar 400 hari kalender masa pembangunan. Dan pesan dari Bapak Presiden Jokowi saat groundbreaking dari pembangunan Masjid Negara IKN ini, beliau berharap keberadaan masjid ini dapat merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana meningkatkan iman dan takwa serta tempat berbagai aktivitas keagamaan maupun sosial. Dan untuk pelaksana konstruksinya teman-teman, ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya. Dan PT Hutama Karya menggarap proyek ini melalui kerjasama operasi atau KSO dengan PT Adikarya. Dan teman-teman, proyek pembangunan Masjid Negara IKN ini untuk lahannya dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektar dengan nilai kontrak sebesar 940 miliar rupiah. Dan ada yang menarik dari desain Masjid Negara IKN ini teman-teman. Jadi nantinya kubah masjid ini akan menyerupai sorban. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tak lupa saya mengajak teman-teman untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini diberikan kelancaran, agar nantinya dapat selesai tepat waktu. Dan doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam setiap menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.